Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terdengar suara saya, Mas Nathan? Mas Bayu? Aman, Mas. Aman, Aman. oke. Aku coba share screen ya. Tapi aku nggak ada slide, saya nanti aja dulu. Oke, kita ngobrol dulu aja. Ini layarku kelihatan? Iya, sudah. Oke, thank you. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai terlambat, jam 8 lebih 12. Jadi kita selesai mungkin sekitar jam 9 lebih 12 juga, atau setengah 10 lah. Pertemuan malam ini sangatlah penting materinya, karena ini adalah apa istilahnya, tindak lanjut dari pertemuan kita minggu lalu, membahas tentang money management. Terima kasih untuk Mas Nathan sudah menjelaskan minggu lalu dengan sangat baik konsep dasar dari money management. Tapi ternyata kemarin setelah saya adakan quiz di grup ya, saya bikin kuesioner, bikin polling, ternyata hasilnya cukup mencengangkan. Ternyata rekan-rekan STI banyak yang memilih opsi pertama. Saya bukakan soalnya. Tapi ya jangan deh. Gini, soal itu kemarin itu saya bikin soal seperti ini. Ini bridging aja ya, nanti materi mulai dari awal. Kemarin saya bikin soal, kalau ada trading plan seperti ini, Bapak Ibu milih siapa? Milih yang mana? Ini plan A. Ada Pak Ando ya nggak? Ini trading plan A. Ada Pak. Ada, oke, sip. Trading plan A, saya kemarin tulis entry buy di 17.00.00. Pasang stop loss di, salah. Baru saya bikin simulasi ya, ini permainan quiz saja. Entry buy di 17.50, kemudian stop loss-nya di 1700.00. Kemudian TP-nya ada di 1800. Ya kan? Jadi TPSL-nya sama-sama 1:1. Kalau kena stop loss, aku rugi 500 pip. Kalau kena TP, aku untung 500 pip. Jadi 1:1. Risk-reward-nya 1%. Oke? Nah, ini plan A. Kemarin saya juga berikan opsi untuk plan B. Nah, plan B seperti apa kemarin? Mungkin Bapak Ibu sudah baca dan masih ingat. Plan B saya kemarin bilang gini, kita entry-nya sama di 17.50. Oke? Sama nih, sama entry di 17.50. Tapi stop loss saya ada di 17.45 misalkan. Contoh ya. Jadi tipis nih stop loss saya. Stop loss saya cuma 50 pips. Ya kan? Hanya 50 pips. Tapi TP saya ada di 17.60. Nah, ini lebih gampang kena SL tapi juga ini gampang kena TP tapi juga gampang kena SL. Oke? Jadi ini high risk gitu ya, lebih high risk. Tapi dengan angka yang seperti ini kita mendapati bahwasanya untuk menuju SL kita itu rugi 50 pips kan? Betul? Oke. Untuk mencapai TP kita untung 100 pips. Betul Bapak Ibu? Jadi secara risk reward artinya 1:2. Betul? So, ini 1:1. Saya belum co-host, Mas. Udah aku. Udah aku jadikan co-host. Oke, balik lagi ya, back to topik. Nah, trading plan mana yang lebih Bapak Ibu suka? Jawabannya terserah. Kalau untuk plan A, plan B ini sebenarnya jawabannya bisa relatif ya, terserah mau. Oh, saya nggak suka plan B Mas, karena plan B itu lebih gampang kena SL gitu. Ada yang seperti itu boleh, silakan. Berarti silakan memilih plan A. Ada yang bilang saya lebih suka plan B karena cepat gitu ya. Entry sekarang bisa exit nanti malam gitu. Itu juga boleh. Plan A, plan B sama-sama bagus. Tapi kalau kita bicara soal risk reward, sebetulnya lebih baik untuk plan B. Kenapa? Karena pun kalau kena SL itu cuma rugi 1%, 1 R gitu ya. Kalau untung saya bisa dapat 2%. Oke? Dan kemarin saya bikin soal jebakan, soal kedua. Bagaimana kalau ternyata harga beneran naik nih Bapak Ibu? Harga beneran naik. Misalkan ternyata beneran naik ke 1.800. Harga beneran naik ke 1.800.00. Wah, happy dong, happy. Beli di 17.50, exit di 1.800. Happy, berarti untung 500 pip. Wah, keren tuh ya. Ini sniper kalah nih, karena sniper 300 pip entry. Kalau ini 500 pip, wah keren ya. Tapi kalau ini kita realisasikan, ini kan hit TP1 di plan A, ya kan? Hit TP1 yang ini kan, itu cuma dapat 1% Bapak Ibu dari equity kita. Kenapa? Karena risk reward-nya 1:1.
Oke? Bagaimana kalau dengan plan B? Kalau plan B harga ke 1.800, saya dapat 1/2 karena stop di 1.600. Bayangkan, meskipun dapat 500 pip, meskipun plan A dapat 500 pip, itu cuma sedikit 1% dari equity Bapak Ibu. Misalkan equity 1.000 ya berarti cuma dapat $10. Kenapa? Karena lotnya lebih kecil di sini, otomatis. Tadi saya jelaskan cara ngitung lotnya. Nah, kalau di plan B yang kanan, itu walaupun cuma dapat 100 pip, tapi saya dapat 2% dari equity. Jadi misalkan equity saya $1.000, saya dapat $20. 2 kali lipat lebih banyak daripada plan A. Ngerti nggak? Inilah indahnya dari risk reward. Nah, ini kata kunci yang akan kita bahas, kita kupas habis nanti. Risk reward itu apa sih sebenarnya? Apa itu R? Nanti saya bahas. Gitu ya. Jadi secara angka, memang kayaknya 100 pip itu lebih kecil daripada 500 pip. Betul memang. Tapi secara R, secara risk reward, jauh lebih bagus. Saya bisa dapat untung 2%, walaupun cuma 100 pip. Kayak kemarin, Bapak Ibu bisa lihat di sinyal VIP, itu walaupun pergerakannya cuma 200 pip, saya bisa dapat 1/5 dari signal yang saya buat. Dari signal yang kami buat, Om Jo buat. Artinya apa? Artinya kita penting sekali untuk belajar RR. Oke? Jadi kita mulai sekarang nggak lagi bahas tentang pips. Oh, saya cuma dapat sekian pips. Karena gini, ini sneak peek ya. Nggak adil dalam menghitung keuntungan melalui pips, Bapak Ibu. Sangat tidak adil. Contoh, di gold, kita tahu ada yang namanya, ini kita mulai masuk ke materi dasar ya. Oke. Kita berangkat dari ketidakadilan. Kenapa kok tadi saya bilang ngitung pips itu nggak adil? Sama sekali nggak adil. Ini contoh saya mau buat simulasi. Dalam setiap instrumen itu ada yang namanya ATR. Mungkin Bapak Ibu tahu ATR. ATR adalah average true range. ATR ini menunjukkan seberapa jarak antara titik high sama titik low waktu pergerakan aset. Jadi titik istilahnya kalau misalkan contoh gini, misalkan ATR-nya 100 pip misalkan ya. 100 pip. Artinya kalau ada informasi ATR 100 pip, artinya si data itu mengatakan halo trader, aset ini itu memiliki volatilitas 100 pip. Kalau dia naik bisa naik 100 pip, kalau dia turun bisa turun 100 pip. Hati-hati. Oke, itu informasi dari ATR. Berarti Bapak Ibu? Oke. ATR setiap aset ini beda-beda. Contoh kita bilang aja. ATR untuk gold sehari itu 220 pips. Jadi dalam satu hari gold itu bisa terbang 220 pip dan turun 220 pip. Ini secara rata-rata ya dalam 100 daily candle daily. Secara rata-rata itu 220 pip. Biasanya nggak lebih dari itu dan kurang lebih segitulah. Jadi more or less kurang lebih 220 pip. Jadi pergerakan rata-rata per hari itu 220 pip. Naik 220, turun juga 220. Paham? Oke, paham. Nah, berikutnya saya mau sandingkan dengan ATR dari Euro USD. Sorry. Ya, Euro USD. Bapak tahu Euro USD? Salah satu pair paling keong yang dibenci sama Master Joe di sini. Mungkin ada yang suka di EU, silakan. Euro USD itu ATR-nya hanya 60 pip sehari. Astaga. 60 dibandingkan 220 itu berapa kali lipat? Hampir seperempat ya. Hanya seperempat dari ATR-nya gold. Artinya apa? Volatilitasnya EU itu jauh lebih kecil daripada volatilitasnya gold. Oke? Pertanyaan saya, apakah trading di EU lebih jelek daripada trading di gold? Jawabannya enggak. Gitu. Contoh nih, misalkan saya bisa mengcapture misalkan gini, saya bisa buy dan profit 50 pip di EU, Euro USD, sama saya bisa trading dan profit 50 pip di gold. Lebih berprestasi mana? Lebih hebat mana? Lebih hebat ini. Ya kan, walaupun secara angka sama-sama 50 pip. Kenapa? Karena 50 pip itu sudah hampir mewakili pergerakan hariannya EU. Jadi saya bisa menebak harga EU itu kemana hari itu. Luar biasa, saya dapat 50 pip. Ngerti sampai sini ya? Jadi sangat tidak adil kalau kita menilai berdasarkan pip. Terus solusinya apa? Solusinya pakai R. Nah, ini. Saya munculkan solusinya. Jadi bukan berarti pair-pair yang volatilitasnya rendah itu buruk. Pair yang buruk adalah pair yang nggak bisa dibaca. Itu jawabannya. Jadi pair yang buruk adalah pair yang nggak bisa dibaca chartnya. Price action yang nggak jalan, indikator nggak jalan di pair itu, sering keong, apa namanya, sering mondar-mandir, misalkan false breakout, false apa itu harus dihindari. Tapi kalau pair itu gampang dibaca, misalkan chartnya seperti misalkan GBP AUD itu gampang dibaca, ya kan? Tapi dia secara ATR rendah, dia nggak nyampe 100 pip sehari. Nah, untuk pair-pair seperti itu, Halo. halo.
Udah Ya. dengar suaraku? Ya, masuk. Oke. Jadi kembali lagi ya, pair yang baik itu bukanlah pair yang volatilitasnya tinggi. Sekali lagi, pair yang baik bukan pair yang volatilitasnya tinggi, tapi chartnya gampang dibaca, itu aja, gampang dianalisa. Oke. Nah, bagaimana cara mengakali, mensiasati pair yang volatilitasnya rendah, tapi gampang dibaca? Gimana caranya supaya untungnya sama dengan saya trading di gold? Gampang. Pakai R, pakai konsep RR. Tapi back to basic, saya nggak akan ngajarkan itu dulu. Kembali ke basic dulu awal. Yuk kita mulai. Sekarang saya mau bahas gold dulu, yang gampang, yang relate dengan kita saat ini, yang mungkin Bapak Ibu sering tradingkan. Nanti saya akan jelaskan pakai forex EU. Ya, kita mulai dari gold dulu. Bapak Ibu sudah, saya harap semuanya tahu di sini ya. Ada yang namanya pips. Pips itu terdiri dari 10 tick atau 10 pipet, orangnya bilang. Ada orang-orang bilang pipet, atau saya bilangnya tick gitu ya. Satu pip terdiri dari 10 tick. Satu pips bernilai $10. Kita trading di satu lot misalkan. Oke, itu nggak penting dan sangat dasar. Jadi saya harap Bapak Ibu sini semuanya udah advance ya, minimal udah pernah trading dan udah pernah profit dan pernah loss. Nah, ini basic yang harus dipahami. Pip itu apa? Kemudian yang kedua, saya ajarkan tentang bid dan ask. Ternyata tadi saya setelah wawancara beberapa member, ada yang nggak ngerti tentang bid dan ask. Jadi dia nggak ngerti apa itu spread, masih belum ngerti. Ini Bapak Ibu. Saya jelaskan gampang ya. Simple. Bid itu adalah harga di mana orang-orang pada nawar untuk beli di harga itu. Bid. Ask itu adalah tempat harga di mana orang pedagang, seller itu pada matok harga segitu. Kalau dia mau jual barang, misalkan contohnya misalkan 17.50, ini 17.52. Jadi pihak pembeli bilang, aku mau beli gold satu lot kalau harganya di 17.50. Si pihak pembeli ngomong kayak gitu. Si pihak penjual nggak bisa, aku pengennya jual di harga 17.52, mau nggak mau aku jual di 17.52. Itu namanya bid dan ask. Oke? Oke. Nah, kemudian ada yang namanya market execution, Bapak Ibu. Market execution adalah namanya hajar kanan, hajar kiri. Kalau market execution itu kita nurut sama kemauannya si seller. Jadi kita terpaksa beli di harga ask. Itu namanya hajar kanan. Buy now, nah itu hajar kanan. Kalau sell now, kita bertindak sebagai pedagang, kita nurutin kemauan pembeli. Yaudah sell now, aku jual murah deh, 17.50. Yang penting barangku cepat laku. Nah, itu namanya sell now. Berarti Bapak Ibu, jadi makanya begitu buy now atau sell now, kita tuh langsung minus spread. Langsung minus 20 pip. Ini kan 20 pip kan. Nah, ini spreadnya. Gitu. Jadi ini harus dipahami dulu basic dasarnya. Nah, oke. Nah, selesai setelah kita belajar. Nanti ini ada rekamannya ya, jadi bisa diulang-ulang terus. Kalau misalkan belum paham, bisa tanyakan ke kami di grup ataupun Jafri. Oke, saya lanjut ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Dari 3 slide yang sebelumnya. Silakan on microphone. Karena materi berikutnya lebih berat. Ada masalah yang nanya? Belum ada, Mas. Belum ada. Oke, lanjut dulu ya. Iya. Kalau yang nanya, Bapak Ibu silakan langsung on microphone. Interupsi Mas Danang atau gitu ya, silakan bertanya, nggak apa-apa. Atau di kolom chat. Nah, saya lanjut dulu. Kita udah belajar cara ngitung PIP, PIP itu apa, kemudian kita udah tahu bid dan ask itu apa. Bid itu penawaran harga beli, ask itu tempat di mana pedagang pengennya dijual di harga itu. Matok harga penjualan. Oke? Nah, kemudian ada yang namanya harga beli, harga kesepakatan. Contohlah kita beli kemarin gold di 17.50.00. Oke? Sip. Kemudian saya kemarin bilang SL-nya, MJ kemarin bilang SL-nya dari 17.46.00. Oke. Kemudian TP-nya, TP1 ya, ada di 17.54.00. Oke? Oke. Nah, bila dilihat, ini adalah trading plan yang sangat buruk bila dilihat. Kenapa? Karena ya SL cuma 40 pip, TP cuma 40 pip. Ya kan? Kalau untung aku nggak untung apa-apa. Nah, gitu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi inilah pentingnya risk reward ratio. Nah, ini saya mulai masuk ke bab ya, risk reward ratio. Sekarang saya minta Bapak Ibu semuanya keluarkan kalkulatornya. Di HP boleh, kalkulator yang konvensional boleh, silakan. Saya ajak kita berhitung. Ini nih, tak ganti deh. Biar angkanya gampang.
SL-nya anggaplah ya, SL-nya 1745. Dan gampang. Supaya gampang. TP-nya, TP1, sorry. TP1 ada di 1755. 1755. Yuk, semuanya sudah keluarkan kalkulator? Oke. Sekarang saya minta, misalkan Bapak Ibu silakan hitung. Oke, ingat ya, kita bicara satu lot. Satu digit terakhir dari gold itu nilai $1. Digit yang terakhir yang ada di gold itu nilai $1. Jadi kalau misalkan 1750.00, jadi 1750.01 itu Bapak Ibu dapat profit $1. Karena satu digit terakhir itu nilainya $1 kalau buka satu lot. Pertanyaan saya gampang. Berarti Bapak Ibu dapat berapa dolar kalau misalkan dari 1750.00 hit TP, dapat TP1 di 1755.00. Yuk, dapat berapa dolar? Jawabannya dapat 500. Betul ya Mas Atan ya? Halo? Oke, ya, Mas Stefan. Mas Atan, dengar suaraku nggak? Halo? Halo Mas Mufil? Maaf. Halo, dengar suara saya semuanya? Dengar, Mas. Iya. Oke. Anu ya, ini mulai sekarang mikrofonnya silakan di on kan, karena ini kita akan interaktif Bapak Ibu. Kita akan interaktif, tanya jawab. Saya akan sering tektok. Saya akan kasih pertanyaan. Oke. Ulangi lagi. Ini sorry, agak masalah touch screen saya, jadi emang tulisannya jelek. Putus gitu, udah jelek. Pencil lagi. Oke, gini deh. Saya ulangi lagi ya soalnya. Kalau kita buy gold satu lot di harga 1750.00, kemudian harga beneran naik, prediksi kita betul, dapat TP1 1755.00. Kita dapat berapa dolar? Dapat $500. Kenapa? Karena setiap satu digit terakhir yang ini, yang ini itu bernilai $1. Oke. Jadi dari 50.00 ke 55.00 itu kan kita dapat 500 tick ya kan? Yang digit terakhir itu namanya tick ya Bapak Ibu. Kita dapat 500 tick. Satu ticknya nilai $1. Berarti kita dapat $500. Gampang. 500 dikali 1 ya $500. Oke, kita dapat $500. Besar nggak? Saya tanya, $500 ini besar atau enggak? Jawabannya tergantung. Nah, kata kuncinya tergantung. Tergantung dari equity kita. Jawabannya tergantung dari equity kita. Contoh, misalkan gini. Kalau equity Bapak Ibu $1.000, 1.000 USD, ya kan? Bapak Ibu untung $500, itu Bapak Ibu dapat, artinya investasinya Bapak Ibu dapat untung 50%. Berarti ya? Jadi Bapak Ibu deposit $1.000, terus kemudian melakukan hal tadi, buy satu lot ya. Bapak Ibu dapat profit $500. Artinya investasinya Bapak Ibu profit 50% dalam sekali trade. Wow, 50% sekali trade. Oke? Bagus enggak? Bagus. Tapi apakah ini sehat? Jawabannya enggak sehat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau misalkan ini kena SL, kena stop loss, prediksi kita salah. Dia turun ke 1745. Bapak Ibu juga akan minus $500. Iya kan? Dari 1.000 minus 500. Oh, berarti saldo Bapak Ibu tinggal 500. Wah, udah hilang 50%. Investasi apa hilang 50% dalam waktu sekejap? Ngerti ya maksud saya? Artinya, kalau misalkan dana Bapak Ibu hanyalah 1.000, terus kemudian buka satu lot, itu artinya terlalu nekat, terlalu besar. Tuh Mas, berarti berapa lot yang sebaiknya saya buka? Berapa yang sebaiknya saya resikokan? Nah, ini kita bahas sekarang. Berapa sih lot yang sebaiknya dibuka? Yuk kita bahas. Kalau misalkan Bapak Ibu punya dana 1.000, ini saya asumsikan 1.000 ya, nanti silakan disesuaikan. Bahkan yang punya dana 100 ataupun $50 pun bisa dihitung ini nanti. Contoh, saya bilang,
sebaiknya setiap kali trading itu Bapak Ibu hanya meresikukan 1% atau 0,5% kalau mau sangat konservatif. Artinya apa? Meresikukan itu artinya kalau kena SL aku rugi 1%, nggak apa-apa. Yang penting aku punya potensi profit lebih banyak. Oke, saya bisa misalkan gini, Bapak Ibu silakan resikukan 1% maksimal dari dana Bapak Ibu. 1% dikali dana Bapak Ibu ada $1.000 kan? 1% kali $1.000 berapa? Silakan di kalkulator. Tinggal coret nolnya 2 kan? Berarti 10 USD, $10. $10 ini adalah angka atau nominal yang Bapak Ibu berani resikokan. Bukan berani, boleh resikokan dalam setiap kali perdagangan. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu berbahaya, menyebabkan equity Bapak, tradingan Bapak Ibu nggak sehat. Tapi kalau kurang dari itu, terlalu kecil lotnya nanti nggak dapat. Nanti untungnya cuma $5, nanti nangis. Saya cuma untung $5 ngapain aku trading gitu kan? Jadi sebaiknya ini kalau untuk angka ini silakan disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Boleh nggak Mas Danang saya kalau pakai resiko 3% per trade? Boleh, silakan. Boleh, silakan. 3% per trade artinya Bapak Ibu butuh 30 kali kalah berturut-turut baru margin call. Kalau 1% berarti Bapak Ibu butuh 100 kali kalah berturut-turut baru margin call. Jauh kan? Tapi gimana kalau dengan 3%? Kalau dengan 3% dikali 1.000, berarti Bapak Ibu meresikokan berapa? $30 ya per trade. Nah, ini lebih cuan ini. Kalau kena SL aku minus $30, sorry. Nih ya, kita balik sekarang sini. Kan ini kan tadi saya bilang SLTP-nya 1:1, betul ya? 1:1. Kenapa? Karena kalau kena SL rugi 50 pip, kalau kena TP rugi kalau kena TP untung 50 pip juga. Artinya risk reward 1:1. 1R banding 1R. Oke. Nah, kita tuh lihatnya pakai perspektif stop loss dulu. Jangan pakai perspektif TP. Oke? Saya mau Halo, tes. Terdengar suara saya? Iya. Oke. Jelas. Lanjut ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi Bapak Ibu, perspektif kita itu melihat 1%, 3%, 5%, 0,5% itu dari mana sih? Dari SL. Jadi kalau misalkan perdagangan kita yang tadi ini, yang perdagangan trading plan kita yang tadi ini yang apa entry di 17.50, TP di 17.55, itu kalau misalkan kita kalah kena SL, itu minusnya cuma boleh 1%. Nah, inilah yang disebut sebagai resiko perdagangan. Risk per trade kita bilangnya, risk per trade. Resiko per transaksi, per trading plan. Gitu ya, paham ya Bapak Ibu? Jadi sekarang kita mulai kalkulasinya, yuk keluarin kalkulatornya. Berapa lot ya yang sebaiknya dibuka? Kalau misalkan saya minus 50 pip, itu rugi $10. Nah, itu pertanyaan matematika. Ini kita mulai ya. Berapa dikali berapa sama dengan sekian? Ini mungkin matematika yang waktu SMP atau SMA ya. Pertanyaan saya. Titik lot dikali 50 pip 50 pip alias 500 tik ya. 50 pip itu 500 tik biar nggak bingung. Menghasilkan kerugian $10. Yuk, silakan ditulis. Silakan dihitung. Nah, sebenarnya untuk hitung ini itu di internet itu ada namanya forex calculator. Tapi saya tuh nggak mau kayak gitu. Kalau pakai forex calculator itu Bapak Ibu nggak jadi pinter. Itu dihitungin sama robot. Nggak ngerti asal-usulnya gimana, tahu-tahu ketemu angkanya. Gitu. Bentar. Nah, yuk. Jadi sekian bla 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 lot dikali 50 pip menghasilkan kerugian $10. Nah, pertanyaan saya, berapa lot yang sebaiknya dibuka? Apakah satu lot? Yuk coba kita coba aja ya. Satu lot dulu. Kalau satu lot dikali 50 pip, kita 500. Oh, kejauhan. Kejauhan dari 10. Berarti kalau untuk menuju 10 tinggal dibagi 50 gitu aja sih gampang hasilnya. Jadi satu lot dibagi 50. 0,02 jawabannya. Jawabannya 0,02. 0,02. Ini langsung saya kasih kunci jawabannya ya.
Tapi kalau misalkan mau sampai sini dulu ada yang paham nggak? Ada yang bingung nggak? Rumusnya itu Bapak Ibu, Enggak. kalau misalkan ruas kiri ini tidak diketahui, kan kita yang cari lotnya kan. Berarti ini tinggal kita bagikan ke kanan. Jadi penyebut. Ini matematika sederhana ya. Kalau di kiri kali, berarti di kanan jadi pembagi. Artinya apa? $10. Ini kan tadi kan toleransi kerugian kita kan $10. Gitu. Dibagi dengan 500 tik. Nah, karena per tik nilainya 500. 10 dibagi 500, silakan dihitung. 10 dibagi 500, hasilnya mudah-mudahan 0,02. 0,02. Pasti sih, bukan mudah-mudahan. Ini udah pasti 0,02. Oke, Bapak Ibu, paham? Coba saya kasih waktu 1 menit untuk memahami soal ini. Kalau nggak paham, silakan tanya di kolom komentar. Nanti saya mau kasih quiz lagi berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya dana $1.000 dan meresikokan 1%, jadi kalau Bapak Ibu punya dana $1.000 dan meresikokan 1% per trade, per perdagangan, Bapak Ibu akan kehilangan $10 kalau kena SL. Tapi kalau kena TP, Bapak Ibu akan untung $10. Itu. Ngerti ya sampai sini? Mas Danang, saya kurang puas kalau $10 terlalu kecil. Ya monggo, silakan ininya dinaikkan. Jadi misalkan 5% per trade. Ini terlalu liar ya, tapi oke lah, kita buat percontohan aja. 5% ini terlalu banyak. Artinya kalau 20 kali kalah berturut-turut udah margin call. Awas, jangan sampai 5%. Kecuali kalau ada base momentum nggak apa-apa. Oke, anggaplah Bapak Ibu berani meresikokan 5% karena ini uang dingin misalkan. Masalah saya nggak apa-apa. Ini uang dingin gitu. Saya siap kalah. Tapi jangan sampai kalah gitu ya. Saya punya berani meresikokan 5% per trade. Berarti Bapak Ibu siap kehilangan berapa? 5% kali 1.000. Siap kehilangan berapa ya? Nah, sorry. Oh, 50. Tinggal kali 5 aja ya, astaga. Kok bingung gue. Tinggal kali 5 aja. Jadi Bapak Ibu siap kehilangan $50 per transaksi. Kalau misalkan kena SL. Kalau kena TP ya plus 50. Nah, ini kan lebih baik kan? Cuannya lebih gede, lebih menggiurkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, yuk, saya bikin soal kedua. Kira-kira berapa lot yang harus saya buka? Kalau misalkan saya meresikokan 5% per trade. Ayo, silakan dihitung. Rumusnya adalah pindahkan ruas dari kiri ke ruas kanan. Ada yang bisa? Saya kasih waktu 2 menit ya. Berapa lot yang sebaiknya saya buka? Kalau SL saya tadi ini, SL saya 50 pip, saya meresikokan 5%. Berarti harusnya berapa lot yang aku buka? Yang kita buka. Silakan. Oke, pinter. 0,1 lot ini siapa ya? Pak Nurul, oke, good. Dengar Om, 0,02 lot, sip. 500 stick itu toleransi risk SL ya Om? Iya benar, sesuai itu loh tadi soal yang tadi saya ini. Nah ini kan soal tadi, soal saya, ini loh. Yang aku bikin tadi. Ini trading plan-nya, ini loh. Ini loh, ini trading plan-nya. Entry price di 17.50, SL-nya di 17.45, TP-nya di 17.55. Dari 17.50 menuju SL, dari 17.50 ke 17.45, dari sini loh Bapak Ibu, ke sini, itu rugi 50 pip. Ya kan, karena 50.00 jadi 45.00 itu 50 pip. Ingat tadi pelajaran saya, ngitung pip gimana? Digit terakhir disebut sebagai tick. Ini pip. Ini satuan pip, puluhan pip, ratusan pip. Sorry. Satuan pip, puluhan pip, ratusan pip. Gitu. Nanti Bapak Ibu, Anda coba cek di YouTube sendiri kalau untuk cara ngitung pipnya. Saya lanjut aja ya, karena ini kita butuh ngebut ini. Nah, jadi jawabannya betul, Pak Nurul. Jawabannya lot yang harus dibuka adalah 0,1. Karena saya berani meresikokan berapa tadi? 5% per trade. Nah, oke, gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya metode bagus, metodenya profitable, Bapak Ibu harusnya berani meresikokan 5% per trade. Kenapa? Karena win rate-nya tinggi.
Tuh misalkan, wah saya yakin kok kalau entry pasti TP terus. Ya sudah, silakan pasang risk rate lebih tinggi. Tapi kalau main probabilitas, risk-nya dikecilin aja, karena ya awas-awas, gitu kan. Karena kalau kalah beruntun, bisa menuju jurang MC. Tapi ya mustahil sampai kalah 100 kali berturut-turut kan ya. Nemen. Nggak mungkin ada teknik yang kayak gitu. Lempar dadu aja masih ada kemungkinan. Ya kan? Lempar koin, sorry maksud saya. Oke, gitu ya cara ngitungnya ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, misalkan saya bikin quiz lagi deh. Bagaimana kalau misalkan meresikokan oh, soal baru. Ya, soal baru. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Soal baru. Saya buy gold di 1800 misalkan. Oke, SL saya di 1790.00. Nah, TP saya ada di 18 bentar. Apa ini? TP saya ada di 18.20.00. Yuk, pertanyaan sederhana dulu. SL saya berapa pip? Yuk, ada yang bisa jawab? SL saya berapa pip? Kalau trading plan-nya seperti ini. SL saya berapa pip? TP saya berapa pip? Ayo coba. Oh, astaga. Silakan. Ada yang mau bersuara, berpendapat? Aduh. Mas Sultan, dengar suaraku, Mas? Lewat chat semua, Mas. Oh, lewat chat semua. Iya. Oke, mungkin ya. SL 100, TP SL 1000, TP 200 ini dari Pak Handoyo. Mungkin tipe ya? Maksudnya 100 mungkin. Maksudnya 100, Pak. Oke, bagus. Betul Pak Handoyo. Betul juga Pak Nurul, betul. Dari sini kena SL sini itu minus 100 pip. Oke. Dari sini kalau kena TP positif 200 pip. Nah, oke ya. Berarti ini trading plan-nya gimana? Apa perbandingannya? SLTP-nya berapa? 1:1 atau 1:2? Ayo. Jadi trading plan seperti ini, risk reward-nya berapa? Risk reward ratio-nya berapa? Risk RISK dibanding reward. Risk itu artinya resiko perdagangan ya. Reward itu artinya potensi keuntungan dari perdagangan. Risk-nya minus 100 pip, reward-nya positif 200 pip. Artinya perdagangan ini memberikan risk reward 1:2. Paham Bapak Ibu? Paham. 1:2. Resikonya kalau kalah minus 1, kalau menang plus 2. Gitu ya. Nah, yuk kita mulai sekarang. Kalau misalkan ternyata, jangan dulu. Saya coba dulu simulasi lagi. Ya, kita mulai main-main dulu. Sekarang kita mulai dengan angka yang menarik lah. Kita coba di angka, misalkan 4%. Nah, Bapak Ibu berani meresikokan angka 4% per trade. Jadi kan 1% sudah kita coba, 5 kan sudah. Sekarang saya nyoba 4. Bapak Ibu berani meresikokan rugi 4% setiap kali perdagangan. Oke, 4%. Oke, paham ya? Equity Bapak Ibu $1.000. Pertanyaan saya, kalau trading plan-nya seperti ini, harusnya buka berapa lot? Kalau resiko per trade-nya 4%. Ayo, kalkulatornya tadi kan nggak cara saya. Bla 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 lot, ya kan? Dikali risk-nya berapa? Berapa pip risk-nya? 100 pip. Alias 100 pip itu alias berapa? 1000 tik. Nah, kita pakai tik ya, jangan bicara pip. Karena ini untuk perhitungan besaran keuntungan dan kerugian. Sorry, ini agak bermasalah. 1000 tik. Harus merugikan 4% dari 1000. Berarti $40. Yuk, silakan dicoba dihitung. Harusnya saya buka berapa lot?
Gampang ini, tinggal dipindah ruas tadi saya bilang. Pengali jadi pembagi. Itu clue-nya. Jawabannya 0,25 lot, 0,04 lot. RRS itu banding 2. Oke, bagus, bagus. Sorry, saya baru baca chat. Pak Tama, bagus, 1/2, benar. Pak Handoyo 1/2, benar. Disriver 1/2, betul. Pak Nurul 0,04. Benar jawabannya Pak Nurul. Jawabannya 0,04. Rumusnya gimana rumusnya? Sip. Pak Saiful juga benar. Pak Handoyo, oke, Pak Handoyo. Mungkin Pak Handoyo mikirnya 1/4 ya. Oke, ini. Hampir benar Pak Handoyo. Sedikit lagi. Rumusnya seperti ini kan tadi saya bilang. Kalau misalkan X dikali bla 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 dikali sekian harus sama dengan sekian, itu tinggal ini pindah ruas ke sini aja jadi pembagi. Jadi 1000 ini Bapak Ibu tinggal jadi penyebutnya ini aja. Dikirim ke sini. Jadi 40 per 1000 berapa? Coba silakan di kalkulator. 40 dibagi 1000. Ini coret, coret. 4 per 100. 4 bagi 100 berapa? 0,04. Nah, berarti harus buka 0, lotnya 0,04 lot. Itu cara hitungnya. Paham ya? Gampang Pak ini sebenarnya. Paham Pak Anda ya? Paham. Oke, sip. Itu simpel sebenarnya cara hitungnya. Nah, pertanyaan saya ini berikutnya yang menarik, yang lebih sulit. Pertanyaan saya yang lebih sulit. Tak tanya sekarang. Kalau kena TP, nah ini. Kan tadi kan kita bicara, ingat ya, kalau trading itu kita harus mikirin SL-nya dulu. Kalau katanya Master Joe, kita harus tahu di mana exit-nya. Kalau soal take profit-nya itu mah urusan gampang. Yang penting tahu exit-nya di mana. Nah, kita sekarang tadi kan sudah menghitung exit-nya, kita tahu ada di 17.90. Dan kita berani meresikokan 4%. Beres ya? Beres. Sekarang pertanyaanku. Kalau kena TP, kita untung berapa? Nah, itu ayo. Ayo. Kalau kena TP di 18.20, kita untung berapa? Ayo. Ingat risk reward 1/2. Yo, silakan dihitung. Kalau kena TP kita untung berapa dolar dan berapa persen equity dari equity kita. Ingat equity kita 100 loh ya, balance. Pinter 80 Pak Nurul. Sip. Sorry, aku kok kayak guru ya. Kita sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih pandai itu gimana. Oke, 80 dolar Pak Handoyo, mantap. Tahu dari mana 80 dolar? Jawabannya adalah gampang aja, tinggal bisa dari mana-mana sih, tinggal 4% kali 2. Oh berarti resiko kita kalau rugi kita rugi 4%, kalau untung berarti kita untung 8% dari modal. 8% dari modal itu berapa? Modal kita kan 1000 kan, berarti 8%-nya kita untung 80 dolar, udah gitu aja gampang. Atau bisa juga gini, tinggal ini kali 2. 40 kali 2 berarti kita untung 80. Kalau rugi kan rugi 40, kalau untung kan 2 kali lipat, kalau untung 80. Gitu cara ngitungnya. Kalau risk reward 1/2 gitu. Nah, gimana kalau misalkan contoh ya, contoh. Kalau misalkan harga ke 18, misalkan gini, harga terbang ke 18.20, tapi Bapak Ibu bandel ya, karena harusnya udah TP, tapi Bapak Ibu nggak nge-close. Ternyata harga beneran terbang sampai 1825. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekarang untung berapa? Kalau harga terbang terus sampai 1825. 1825. Untung berapa? Tadi OP-nya 0,04. Ini 0,04 lot dikali 2.500 pip. 2.500 tik. Ya, tik ya. Atau 250 pip. Kira untungnya. Berapa untungnya? Untungnya ya tinggal nambah lagi. Berarti untungnya berapa? Open posisi 0,04. Terus Bapak Ibu nge-close di 1825. Berarti untungnya 100 ya. Untungnya 100 dolar. Belum jawab. Belum dijawab. Oke. Oke, udah benar ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau sampai hit TP bukan hit TP, kalau misalkan close profit di 1825, Bapak Ibu dapat berapa persen dari equity? Nah, ini pertanyaan bagus. Dapat berapa persen dari equity, ayo? Kalian tahu? Jawabannya dapat
10%. Jawabannya dapat 10%. Ya kan? Karena Bapak Ibu untung 100, modalnya 1000, dapat 10% kan? Dari modal. Di investasi Bapak Ibu dapat untung 10%. Atau kalau kita mau bicara rumus pakai R, berarti 1 dibanding 2,5 kan? 1 banding 2,5%. Kalau rugi 1%, kalau untung 2,5%. Tapi risk per trade-nya tadi 4, berarti 2,5 kali 4. Ini cara yang ribet ya. 2,5 kali 4%, berarti hasilnya positif 10%. Nah, ini rumus yang benar. Cara hitung yang benar seperti itu. Nah, inilah yang namanya risk reward. Berikutnya saya jelaskan tentang R, lebih spesifik. Sudah? Ini saya kasih waktu 1 menit, silakan di-capture, ditulis, disalin, difoto, dipahami, ataupun bertanya, silakan saya kasih waktu 1 menit. Mas Sultan paham nggak, Mas Sultan? Paham Mas, kalau nggak paham saya nggak bawain materi MM kemarin. Oke. Internal joke. Oke. Syukurlah. Nggak, maksudnya penyampaian saya bisa dipahami. Iya Oke, jelas sorry. Mas. Jelas ya? Kayaknya nggak ada yang nanya ini. Ini nggak ada yang nanya, ini saya bingung. Antara bingung banget, nggak paham sama sekali. Atau kalau nggak paham sama sekali, Jelas. bisa jelas ya? Kan, karena saking jelasnya Mas. Mudah-mudahan. Tapi kalau nggak paham, Iya. nanti saya bisa ulangi lagi lah. Ada rekamannya juga, jangan khawatir. Oke, 1 menit selesai ya. Nah, ini kemarin kami berdiskusi di internal. Jadi kemarin kan ada signal ya dari STI. Signal dari STI beberapa diantaranya ambil contoh lah, misalkan kemarin yang gold aja. Misalkan. Kemarin itu kami dari STI ngasih sinyal buy di 17.50. Ini kita langsung hitung praktek ya. Oke? Saya anggap Bapak Ibu udah advance. Tadi udah paham, pemahamannya udah bagus. Titik 00. Kemudian kami jangan signal yang hari ini aja. Apa Mas signal hari ini tadi? Sugar ya? Apa tadi? Coba. Iya, sugar sama wet. Sugar di entry di berapa tadi? Berapa ya? Nggak usah lihat dulu. Boleh. Lupa saya. Ini bagus ini pelajaran. Bahwasanya PIP itu nggak penting. Yang penting itu risk-nya, R-nya. Oh, Sugar natural gas. di... Sorry, natural gas. Natural gas saja. N-gas. Tunggu ya. Nah. Kemarin kami ada, sorry. Kemarin kami ada signal natural gas. Berapa? Natural gas 4,972. Baik. 4,972. Sorry. 4,972. Bapak Ibu ini apa namanya? Ringan tapi penting ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kan kalau koma itu kan titik ya, Bapak Ibu, poin gitu istilahnya. Kalau di Indonesia kan 10.000 kan biasanya 10.000. Kalau menurut orang bule ini artinya 10,0. Kalau mereka 10.000 bilangnya 10 pakai koma. Kebalik ya. Iya. Jadi antara Indonesia sama Inggris emang agak lucu. Oke. Kemarin kita TP1 di mana? TP1 di 5.0002. Terus kemudian kita TP2 di? TP2 belum, nggak ada. Cuman greedy, soon. Iya, di 1/3 kan? Oh, kemarin 1/3-nya di 5,062, iya kan? Iya, betul. Oke. Nah, SL-nya di berapa? 4,942. Ya, silakan Bapak Ibu hitung. Ini price-nya. Ini price entry. Misalkan ya, ini kemarin belum memperhitungkan spread sebenarnya, tapi oke lah, buat percontohan aja. Ini SL,
ini TP1, ini TP1, ini TP1, ini TP2. Oke? Silakan Bapak Ibu hitung SL-nya jaraknya berapa tik. TP-nya jaraknya berapa tik. Yuk silakan dihitung. Dari entry ke SL berapa tik ini? 4.972 ke 4.942. Itu jaraknya adalah minus 30 tik, ya kan? Bapak Ibu bisa lihat, minus 30 tik. 30 tik itu, kalau di gold, itu cuma satu gerakan M1, candle 1 menit. Ngerti ya? Tapi kalau di natural gas, pergerakan 30 tik ini udah luar biasa. Kenapa? Karena natural gas. Makanya tadi saya bilang, ngitung jangan pakai lot. Jangan pakai pips. Itu kurang bijak. Sebaiknya pakai risk per trade. Kita bilangnya R. Oke, anggaplah kalau kalah kita rugi 3 tik, 30 tik alias 3 pips. Ya, 3 pips. Tapi kalau dapat TP1, ya kan, dari entry ke TP1 saya juga akan positif 30 juga. Kalau kena TP2, saya akan positif 90 tik. Pertanyaan saya, berarti ini Bapak Ibu bisa lihat ya, SL dibanding TP saya berapa risk reward-nya? Ayo, silakan. Ini risk reward saya berapa? Dari SL ke TP1 berapa? Jawabannya 1 banding 1. Karena kan kalau rugi minus 30 tik, kalau untung profitnya 30 tik. Berarti dari perbandingan antara SL dibandingkan dengan TP1, perbandingannya 1 banding 1. Bagus, pinter. Berikutnya, bagaimana kalau saya bilang SL dibanding TP2? Nah, ayo, ada yang bisa nggak? SL banding TP2 ini jaraknya berapa, yuk? Perbandingannya. 30 dibandingkan 90, kan? Berarti, kalau rugi 30 tik, kalau untung profit 90 tik. Artinya 1 banding 3. SL-nya 1, TP2-nya saya dapat 3. Nah, gitu. Nah, ternyata kemarin, ya sebenarnya ini miscalculation, tapi anggaplah ya. Ternyata kemarin tuh kena hit TP2. Jadi saya sebenarnya kalau bikin 2 layer, entry di 2 layer, layer pertama saya buka untuk hit TP1, layer kedua saya buka untuk hit TP2, berarti saya secara akumulasi dapat profit berapa? 1%, 1R ditambah 3R. Oh, berarti saya dapat profit berapa? Total 4R. Wah, R itu apa lagi? Nah, gini. R itu adalah sejumlah resiko, sejumlah persenan yang berarti diresikokan. Contoh, tadi kan saya bilang, Bapak Ibu, kalau misalkan berani meresikokan 1%, 2%, 4%, 5%, gitu kan? Saya kan tadi nyontohin kayak gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai R. 1, 2, 4, 5, 7, 10, itu adalah R. Artinya, angka yang berani diresikokan. Contoh, kalau misalkan Bapak Ibu adalah orang konservatif dan cuman berani meresikokan tadi risk per trade-nya 1%, cuman berani kehilangan uang 1% setiap kali trading. Berarti kalau dapat profit 4R, berarti 4 dikali 1%. Gitu cara ngitungnya. Kalau misalkan Bapak Ibu berani meresikokan 5% per trade, 5% per perdagangan, lebih agresif ya, berarti sangat agresif. Berarti Bapak Ibu akan untung 4 dikali 5. Akan untung 20%. Gitu cara ngitungnya. Nah, ini sama halnya seperti kemarin di gold. Nah, ini kemarin ada masukan. Kita kan kemarin gold buy di 1750.00. Kemudian kita SL-nya di 1746. Ini kan jaraknya 40 pip kan? Betul? Betul. Terus kemudian TP1 kita ada di 1754. 1 banding 1. Ini juga plus 40. Dan kemudian ternyata kita bisa mencapai TP2 di 1770.00. Ternyata terbang lagi ya, bodo amat lah ya. Nah, dari 1750 ke 1770 itu kan berarti positif 200 pip. Bapak Ibu, secara angka untung 200 pip. Secara pip ya, kita bicara pip. Untung 200 pip ini kan kecil ya lumayan lah, tapi kecil, relatif kecil dibandingkan snipernya Sergio. Nah, Sergio sniper bisa sampai ratusan pip. Tahun lalu bisa sampai 700 pip malahan.
Artinya apa? Kalau kita menilai 200 pip ini hanya melihat sebagai 200, itu emang kecil. Apalagi cuma 40 pip, ini mah malu-maluin gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat R-nya, coba dilihat R-nya. Silakan. Coba bandingkan. SL dibandingkan TP1, 1:1. Karena 40 dibanding 40 kan 1:1 toh. Tapi bagaimana dengan SL dibandingkan dengan TP2? Ayo. 1:1 lagi. 1 banding berapa ini? 1 banding berapa? Yuk, ada yang bisa jawab? Tulis di kolom chat. Saya mau pindah dulu. Satu banding 5. Pinter semuanya. Karena berapa? 40 dibandingkan dengan 200. Kalau kena SL minus 40, kalau kena TP 200. Berarti 1:5, Bapak Ibu. Lihat nih. 1:5. 1:1 ditambah 1:5 kemarin. Menurut trading plan dari Signal. Artinya apa? Artinya kita dapat untung 1 ditambah 5. Karena kan kita kemarin buka 2 layer ya. 1 ditambah 5. Berarti untung 6R. Profit 6R. 6R. Bukan 6% ya, 6R. R ini tergantung dari seberapa nafsu tadi Bapak Ibu, seberapa nekat Bapak Ibu. Kan? Kalau Bapak Ibu berani meresikokan 1% per trade, ya Bapak Ibu cuma dapat 6 dikali 1, 6%. Tapi kalau Bapak Ibu berani meresikokan 2% per trade, Bapak Ibu dapat 6 kali 2, 12% langsung. Kalau Bapak Ibu berani meresikokan 5%, yang tidak saya sarankan, 6 kali 5 berapa? Langsung profit 30% in one trade. Ingat, ini kita bicara persen, bukan pip. Paham ya? Gitu. Ini buat Pak Handoyo. Jadi sebetulnya kita lebih adil untuk menggunakan R daripada pips seperti itu. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang nggak adil kalau misalkan kita perbandingkan antara gold sama EU. Misalkan anggaplah ya, EU chartnya gampang dibaca. Anggaplah, asumsikan. Oke, bentar. Sebelum lanjut ke EU, ini tak zoom out dulu. Paham nggak ini? Kalau belum paham, saya jelaskan ulang. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi ada yang namanya risk per trade, ada yang namanya R. Ini ilmu publik Bapak Ibu, di YouTube juga banyak, di Google juga banyak sebenarnya. Udah? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut nih. Data sudah 1 jam. Aman? Oke, thank you. Pak Wendy, aman. Berikutnya ya. Ini udah masuk hampir 1 jam. Kita cepetin dikit. Oke, terakhir, materi terakhir. Siap ya Bapak Ibu? Ini materi terakhir. Materi di mana saya minta perhatiannya penuh dan pakai logika yang tajam. Tadi di awal saya udah bilang, membandingkan gold sama EU itu kurang fair. Kurang adil sebetulnya. Cara jujur. Kalau anggaplah secara grafik sama-sama gampang dibaca ya. Gold gampang dibaca, EU juga grafiknya gampang dibaca. Price action-nya atau indikatornya misalkan. Kalau misalkan sama-sama gampang dibaca, itu nggak adil untuk diperbandingkan. Kenapa? Karena pergerakan volatilitasnya gold itu, ATR-nya berapa tadi saya bilang? 220 pip sehari. Jadi bisa terbang 220 pip, bisa drop 220 pip. Jadi kurang adil. Kalau EU itu sehari cuma 660 pip. ATR-nya. Kecil kan? Nah, bagaimana cara memperlakukan gold dan EU dengan adil? Nah, ini pertanyaan bagus. Dan harus dipelajari Bapak Ibu. Caranya adalah udah pasti bedain lotnya. Jadi gini, untuk gold, lotnya kecil. Untuk EU, lotnya digedein. Udah gitu aja gampangannya. Jadi misalkan gini, kalau di gold, saya punya trading plan seperti tadi. Misalkan 17.50.00, SL-nya 17,
Bentar. Oke, 17 titik kira tadi ya. 45 ya, 46, 45 jadi biar gampang. 45.00. Ini trading plan di gold. Ya jangan deh, biar ekstrim. Tak kasih 17.40. Nah, biar ekstrim ya, biar 100 pip. Biar ketok bedanya. Biar kelihatan bedanya. TP-nya di 17 berapa? Ayo, kalau 1:1 TP di berapa? Kalau SL-nya 100 pip, berarti TP-nya 100 pip juga, 1:1 kok. Ini ya. Oke. Sekarang lihat trading plan saya di EU. Sama-sama buy. Lagi EU biru saya kan. EU harganya berapa ya? Satu 1.330 300 lah, dispen gampang ya, biar gampang. Apa ini? Baterai notebook Mas Danang hampir habis. Oh, thank you Mas Dio. Ngecas dulu ya. Oke, lanjut. Yuk kita main-main kan. Misalkan saya entry buy Euro USD, EU saya singkat aja EU ya, Euro USD di 17.300. Sorry, 1.17300. Nah, ini digit terakhir adalah tik, satu tik. Kalau ini adalah pip. Satuan pip, puluhan pip, ratusan pip. Gitu ya cara bacanya. Semoga Bapak Ibu tahu. Satu pip itu 10 tik atau 10 pipet. Nah, SL saya ada di sini. 1 titik. Nah, karena saya ingat Euro USD adalah pair yang keong, lambat, saya masang SL-nya dekat aja. 2,70 misalkan. Dekat banget. Sorry, kedekatan. 1.17. 2. Oh, 1.17.000. Nah, astaga. Sorry. Nah, jadi saya entry buy di sini 1.17.300. Oke. Saya masang SL di sini. 1.17.000. Ayo, ada yang tahu? Berarti SL saya berapa pip? Ayo, dari sini ke sini. Berarti SL saya berapa pip? Ayo. SL saya, cepat aja ya. SL saya adalah 30 pip alias 300 tik. Karena jarak dari sini ke sini itu 300 tik alias 30 pips. Oke. TP saya ada di sini. Ini TP ya. TP. Ini TP, ini SL, ini entry price. Ini juga sama ya. TP, SL, entry price. TP-nya ada di sini. 1.17.600. Berarti ini 1:1 ya. Karena kalau kalah minus 30 pip, kalau untung berapa? Sama, 30 pip juga. Adil, 1:1. Tapi saya nggak mau bicara itunya. Saya mau bicara sama gold-nya ini. Ini kan tadi minus 100 pip ya, kalau SL di gold. Kalau profit juga positif 100 pip. Tak tanya, Bapak Ibu lebih suka mana dikasih untung 100 pip atau 30 pip? Ayo, ini pertanyaan jebakan. Bapak Ibu lebih senang mana? Dikasih untung 100 pip di gold atau untung 30 pip di EU? Ada yang bisa jawab, Mbak? Ini wajib jawab ya, saya nggak akan kasih jawabannya. Lebih untung di EU. Oke, terus
30 pip di EU. Oke. Pak Tama, Pak Saiful. Oke. Pak Tama dan Pak Saiful sudah berpendapat. Ada lagi yang mau berpendapat? Jawabannya adalah sama saja. Kenapa? Karena ini tuh kan 1:1, Bapak Ibu. Kalau kalah minus 1R, kalau untung 1R. Ini juga 1:1, artinya sama saja. Saya untung 100 pip di gold, saya untung 100 pip di gold disandingkan sama untung 30 pip di EU, itu sama saja. Untungnya sama-sama cuma dapat 1R. Ngerti? Gitu loh Bapak Ibu. Jawabannya sama saja. Jadi jangan melihat dari pipnya, emang ini lebih kecil 30 sama 100. Memang lebih kecil, tapi kan R-nya sama. Nah, ayo sekarang pertanyaan jebakan lagi. Gimana kalau ternyata EU terbang ke 1.17.900, ayo. 1.17.900, berarti saya untung 60 pip kan? Nah, ini pertanyaan jebakan lagi. Di EU saya untung 60 pip. Dengan trading plan seperti ini. Di gold saya untung 100 pip. Katanya, lebih untung mana? Cuan di gold atau di EU? Ayo. Ini pertanyaan jebakan. Jadi ternyata EU terbang sampai 17.900. Dapat untung 60 pip. Kalau gold tetap sama di 1760, dapat untung 100 pip. Secara pip gedean mana? Gedean gold. Secara untung besar mana? Ada bisa jawab? Ya, benar. Benar. Lebih untung di EU 1:2. Walaupun cuma 60 pip. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi walaupun cuma 60 pip ini, tapi dia tuh menguasai 1:2 risk reward-nya. Jadi kalau saya buy gold, saya cuma dapat untung 1R. Kalau saya buy EU, dan ternyata beneran terbang sampai 17.900, saya dapat untung 1:2. Saya dapat profit 2R. R ya, bukan persen. R. Kalau misalkan tiba-tiba, ya gitulah ya, intinya saya dapat untung 2R. Artinya apa? Jangan melihat dari pips-nya. Jangan terjebak sama pips-nya. Tapi perhatikan risk reward-nya. 1 banding berapa. Gitu ya Bapak Ibu kesimpulannya. Oke? Sip, udah paham. 2R, kalau Bapak Ibu meresikokan 1%, berarti dapat untung 2%. Kalau berani meresikokan 5%, berarti dapat untung 10%. Jadi R ini tergantung dari seberapa berapa nekatnya Bapak Ibu berani meresikokan modal seperti itu. 2R, bukan 2%. Gitu. Nah, kemudian baru kita bicara soal lot-nya. Berarti kalau misalkan gold 1:1 seperti ini, berarti harusnya buka berapa lot. Ini jadi PR ya, gini aja. Kan waktunya udah berakhir. Waktu kan sudah mau habis. Materi saya sudah habis. Saya kasih PR, nanti silakan dijawab di grup. Kalau misalkan kejadiannya seperti ini, trading plan gold-nya seperti ini ya, trading plan gold seperti ini. Kalau misalkan modalnya Bapak Ibu $1.000, ya, berapa lot yang seharusnya dibuka dengan SL 100 pip dan TP 100 pip. Dan Bapak Ibu meresikokan misalkan 3%. Ayo, berapa lot yang harus dibuka? Nah, sedangkan di EU sama pertanyaan sama. Kalau di EU Bapak Ibu meresikokan 3% per trade. Risk per trade-nya 3%, berarti berapa lot yang harus dibuka di EU? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini matematika yang tadi, rumus yang tadi saya bilang itu lah. Tinggal pindah ruas saja. Mau dibahas atau ayo hitung sendiri jadi PR. Kasih waktu deh, 3 menit buat hitung. Iya benar, lot EU pasti lebih gede. Lot di EU pasti lebih besar, pasti. Betul. Tapi gini, dengerin. Lot di EU lebih besar, apakah lebih beresiko? Jawabannya enggak. Lot di EU lebih besar, itu enggak beresiko. Kenapa? Karena volatilitasnya rendah dan risk per trade kita sama 3%. Jadi mau kena SL di gold ataupun kena SL di EU, sama-sama minusnya cuma 3%. Gitu loh. Jadi jangan dilihat tipsnya, lihat risk per trade-nya, lihat R-nya. 0,03, pinter Pak Saiful, bagus. Bagus. 0,03. Rumusnya gimana? Rumusnya 30 dibagi 1000 pip ya, 30 dibagi $30 dibagi 1000 tik. Jawabannya adalah 0,03. Benar. 0,03 lot. Nah, kalau untuk EU silakan. Berapa yo untuk EU?
Berapa lot yang harus dibuka untuk EU, seperti trading plan-nya seperti itu. Anggaplah 1:1 aja EU-nya. Pasti lebih gede. Gede banget malah. Berapa jawabannya, Bapak Ibu? Pak Saiful benar jawabannya 0,03 untuk gold. Ah, benar Pak Tama, 0,1. Sip, cerdas. Gimana rumusnya Pak Tama? Ayo, silakan on microphone. Saya kasih kesempatan untuk jelasin rumusnya. Kenapa kok 0,1? Ya, tinggal yang diulang dari pertama aja sih Pak. Lihat dari modalnya $1.000. Oke, sip. Untuk 3% berarti 30. Sedangkan untuk yang IU kan itu 30 pips, berarti kan dia 300 tick. Betul. Nah, tinggal dibagi aja 30 dibagi 300. Pinter. Jawabannya 0,1 lot. Ya, gitu ya. Benar Pak. Benar Pak Tama. Bagus. Jadi jawabannya adalah kalau di EU kita buka 0,1 lot. Lebih gede daripada di gold. Di gold hanya 0,03. Itu ya kesimpulannya Bapak Ibu ya. Ngerti ya? Jadi kenapa kok selama ini Master Joe mengatakan gold open posisi kecil aja, gold open posisi kecil aja, karena memang volatilitasnya tinggi. Tuh, beda sama EU. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan gini, apakah gini, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan jebakan juga. Apakah bijak kalau Bapak Ibu pakai lot yang fix lot misalkan setiap kali transaksi buka lotnya misalkan contoh. Setiap kali transaksi buka lotnya 0,05. Setiap transaksi di semua pair. Ini apakah adil? Bijak nggak ini keputusan ini? Jadi di semua pair, semua trading Bapak Ibu buka 0,05 lot. Apakah bijak keputusan seperti itu? Silakan berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Tidak bijak, betul. Karena beda pair, beda volatilitas. Beda pair, beda trading plan. Gitu ya. Walaupun gini, contoh deh. Walaupun sama-sama trading di EU, tapi kalau beda trading plan, itu pasti lotnya juga beda. Saya kasih contoh lagi. Nah, biar deh. Ini biar numpuk deh. Bapak Ibu nanti bisa tonton ulang videonya. Tadi kan saya bilang, by Euro USD di 17.300. Stop loss di 1.17.000. Take profit di 1.17.600. Ini trading plan pertama di EU. Nah, minggu depannya Bapak Ibu juga buka trading plan sama di EU juga. Nge-buy juga sama. Tapi dengan trading plan yang berbeda. Bapak Ibu buka di 17, misalkan ya, 500. Ini minggu depannya nih. SL-nya di 1.17. 000 sama. PP-nya di 1.17. Salah. 18. 0, 0, 0. Pertanyaan saya, apakah lotnya sama? Ini loh sama-sama EU. Kalau kayak gini boleh nggak lotnya disamain? Kalau kita bicara risk per trade-nya ya, misalkan risk per trade-nya 1%. Boleh nggak menyamakan lot dengan dua trading plan yang berbeda seperti ini? Ya tadi misalkan 0,05. Jawabannya adalah tidak boleh, karena level SL-nya beda. Jadi pasti lotnya pun akan berbeda, menyesuaikan dengan jaraknya dengan SL. Gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti silakan dihitung sendiri di rumah, simulasi, silakan bermain-main dengan angka ini. Ini sebenarnya gampang kok sebenarnya. Cuman 1:1, 1:2, itu cuman pembagian sederhana kok. Di sini nggak ada penghitungan yang sulit. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau gampang, silakan pakai Forex Calculator. Ada di Google itu banyak sekali, silakan di-download. Tapi yang penting kita malam ini sudah belajar dengan komplit logikanya, logiknya bagaimana, perhitungan matematikanya. Jadi Bapak Ibu, saya harap lebih pintar daripada mesin penghitung, gitu ya. Kalau mesin penghitung ada kalkulator, ada Forex Calculator di Google. Tapi Bapak Ibu harus lebih pintar daripada mesin itu. Jadi ngerti basic berpikirnya, background di balik rumus itu apa. Dan saya sudah jelaskan semuanya. Oke? Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Sudah overtime. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?
untuk menentukan volatilitasnya itu dari mana. Oh, saya kasih tahu ini nih. Untung ada yang nanya ini, siapa nyembahnya? Pak Tama, thank you Pak Tama. Untung saya inget. Untung diingetin, sorry. Untung diingetin sama Pak Tama. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu berapa volatilitas dari suatu pair, caranya gampang. Bapak Ibu kan punya MT5 ya, atau MT4. Saran saya pakai MT5, jangan pakai MT4. Karena di MT5 itu bisa dikecilin window-nya. Kalau di MT4 nggak bisa. Terserah deh, pokoknya mau pakai MT apapun, Bapak Ibu add instrumen, add indikator. Tahu kan caranya add indikator yang ada huruf F seperti ini loh, function. Ada, kalau Bapak Ibu ngeklik chart, itu ada huruf F seperti ini. Betul ya? Itu silakan diklik. Nanti Bapak Ibu klik add indikator, seperti ini, add indikator, ada tanda plus. Nanti Bapak Ibu tambahkan namanya average true range, ATR singkatannya. Ada di semua MetaTrader. MT5 ada, MT4 ada. Namanya average true range. Ya. Kemudian Bapak Ibu setting periodnya itu 100. Ini untuk lihat 100 candle ke belakang. Loh Mas, 100 ini maksudnya apa? 100 hari kah? 100 jam kah? 100 menit kah? Jawabannya adalah nggak tahu, tergantung time frame-nya. Period 100 ini artinya mengatakan si indikator ATR ini akan menghitungkan average true range dari volatilitas pair tersebut selama 100 candle ke belakang. Kalau Bapak Ibu pas misalkan buka time frame M5, ya berarti akan dihitungkan 5 dikali 100 candle, berarti dihitungkan ATR dari 500 candle ke belakang. 500 menit, sorry, 500 menit sebelumnya. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai candle daily D1, berarti si ATR ini mesinnya akan menghitungkan volatilitas untuk 500 hari ke belakang. 100, sorry. D1 ya. Jadi akan dihitungkan 100 hari ke belakang. D1. Silakan dicoba nanti. Kalau Bapak Ibu pakai H1, berarti nanti si mesin itu, ATR itu akan menghitungkan 100 jam ke belakang. Jadi emang periode 100 ini kuncinya. Jangan 1000 kebanyakan. Juga jangan 10, jangan 14, terlalu sedikit. 100 itu lebih valid dalam menghitung volatilitas. Itu. Jadi rumusnya ATR periode 100 ya. Itu untuk mengukur volatilitas. Ada di indikatornya, ada di MetaTrader. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau misalkan mau belajar jadi trader gitu ya, mau nyoba-coba, mau belajar gitu, mau riset, itu silakan masang SL, gitu ya. Masang SL itu nggak sembarangan. Kalau masang SL terlalu dekat dengan harga saat ini, di pair gold misalkan, pair yang sangat volatil, itu kan gampang kesenggol, gampang kejilat istilahnya. Nah, itu berbahaya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalkan mau bikin trading plan sendiri, SL-nya itu disesuaikan sama volatilitasnya. Ya. Jadi jangan pakai SL tetap, misalkan, oh saya kalau setiap bikin trading plan SL 100 pip gitu ya. Kalau di gold 100 pip gampang kejemput. Kalau di EU SL 100 pip nggak kejemput. SL nggak kejemput itu bukan bahaya loh ya. Kalau SL nggak kejemput berarti TP juga nggak akan kejemput. Artinya jauh jaraknya. Ini jokes ya. Kalau SL-mu terlalu jauh, berarti TP-mu juga akan terlalu jauh sama. Karena SL banding TP kan 1:1. SL nggak kena, TP juga nggak akan kena. Lama. Jadi makanya SL itu disesuaikan dengan volatilitasnya. Gitu ya, pesan saya. Yo, ada pertanyaan kedua nih. Dari Pak Nurul. Yang harus dicari dulu jarak SL-nya dulu ya. Benar banget Om. Baru tentukan TP-nya. Yes, benar. Jadi sesuai dengan kata quote-nya Master Joe ya. Master Joe mengatakan tentukan exit plan-nya dulu. Kamu mau exit di harga berapa? Ya. Baru kemudian dari SL itu kita bisa ngitung. Berarti satu risk, satu R atau 1% gitu ya. Itu berapa? Aku harus open berapa lot? Nah, itu baru dihitung pakai rumus saya yang tadi. Pakai rumusku yang tadi. Nanti silakan ditonton ulang videonya ya, video ini. Itu. Jadi tentukan SL-nya, jaraknya berapa pips, kemudian dihitung. Kalau jaraknya ke SL sekian pips dan saya berani meresikokan 1%, berarti saya harus buka berapa lot. Nah, itu. Gitu ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Aduh, Nurul, Pak Anwar.
Bagaimana mau tahu pair ini cukup bersahabat or gampang diprediksi, Mas? Oh, kalau ini pertanyaan bagus juga. Kalau ini saya kembalikan ke teknik yang Bapak Ibu punya. Saya pertemuan malam ini hanya mengajarkan tentang bagaimana cara menentukan lot, cara mengatur risk reward gitu ya, cara menentukan exit-nya di mana gitu ya. Ruginya berapa, untungnya berapa. Itu yang saya ajarin, bukan metodenya. Kalau Bapak Ibu mau belajar metode, silakan apa ya? Saat ini Master Cil nggak ada kelas pelatihan sih. Mungkin bisa lah nonton di YouTube atau apa terserah. Pokoknya gini, kalau Bapak Ibu sudah belajar satu metode, terus kemudian lihat chart dan metode itu gampang digunakan di chart, ya silakan dipakai, silakan bikin trading plan sendiri. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu merasa sudah belajar, misalkan gini, sudah belajar support resistance gitu ya, misalkan gini, Bapak Ibu sudah nonton video YouTube dari Master Joe atau dari Mas Nathan, di sini mau bikin tentang SNR gitu ya. Nah, Bapak Ibu udah belajar SNR dalam. Nah, Bapak Ibu sudah belajar banyak video, terus kemudian Bapak Ibu buka chart EU. Ternyata EU, SNR itu nggak respect. Ternyata di pair EU itu nggak respect sama SNR. Berarti EU ini sampah, pahit, jangan dipakai. Ngerti nggak? Jadi untuk menilai apakah pair itu bersahabat atau enggak, sesuaikan dengan metode masing-masing. Misalkan kalau Bapak Ibu pakai metode misalkan MA gitu ya, crossing MA. Kalau ada golden cross berarti buy, kalau ada dead cross berarti sell. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apakah di pair EU itu sering kejadian false break false cross gitu. Misalkan golden cross tapi ternyata harga turun atau dead cross ternyata harga naik lagi. Nah, kalau sering terjadi false atau noise seperti itu, berarti pair EU itu sampah, jangan dipakai gitu loh. Itu Bapak Ibu yang bisa ngeriset sendiri. Silakan di backtest sendiri, pakai metodenya. Tapi kalau belum punya metode, ya silahkan masuk ke dalam VIP Signal. Kan gratis, nggak ada biayanya. Gratis, nggak ada biaya, tinggal buka akun di XM aja. Deposit hanya $100. Dan XM itu spread-nya ultra low itu sangat kompetitif, nggak ada komisi, nggak ada swap, aman semuanya. Ada pertanyaan? Untuk metode silakan dipelajari sendiri ya. Ada lagi menanya? Oke, sepertinya nggak ada. Kalau mau ada follow up question, silakan tanyakan ke grup atau Jeffrey boleh. Jangan segan-segan ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya doakan semoga sehat semuanya, Bapak Ibu sekeluarga, selalu dalam kebahagiaan dan perlindungan Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit semuanya. Terima kasih. Selamat malam.